mengajar di sekolah. Ini mereka ini kebanyakan diam, sudah sibuk dengan penghayatannya masing-masing gitu. Ih, aku nggak bisa, ih aku merasa bodoh, ih orang itu kok pinter ya, ih aku terlambat deh kayaknya, aku tertinggal. Nah kayak gitu. Jadi mereka sudah sibuk terfokus pada permasalahannya. Jadi fokusnya pada problem, bukan kepada solusi. Nah gitu. Itu trennya ya Bunda. Mau di SD, SMP, dan SMA gitu ya. Trennya seperti itu berdasarkan pengamatan ya. Maka ini nggak boleh kita biarkan. Nah, fungsi pendampingan kita bukan lagi tentang bagaimana program pengasuhan atau apapun, tetapi kita melihat dulu situasinya seperti apa nih. Remaja kita sekarang sedang butuh difasilitasi pendampingan seperti apa, gitu. Jadi tidak perlu kita bersikukuh untuk menerapkan sebuah konsep pengasuhan yang ideal untuk saat ini saja ya, tetapi melihat ini anak-anak kita sedang butuh apa gitu. Kalau dia jenuh, berarti kita beri hiburan, ajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghibur gitu. Misalnya ada kesulitan dalam belajar, ayo maunya gimana? Apa yang perlu kita lakukan yuk supaya masalah ini selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi memang efeknya sampai membuat kita dan anak-anak kita seperti terkungkung gitu. Nah, kita harus menolong ya. Nah, kita harus menyediakan pertolongan untuk orang-orang yang terdekat kita dan terutama adalah anak kita yang menjadi amanah bagi kita ya. Nah, dari ini tadi dari hasil survei, terus kemudian dari merasa tidak kompeten dan sebagainya, perilakunya, tingkah laku yang kelihatan dalam keseharian itu kurang lebih seperti ini, ya. Terlihat kurang percaya, kurang bertanggung jawab terhadap tugas sekolah, ya mangkir lah, nggak ikut kelas, gitu. Kemudian lama lah ngerjakan tugas, padahal kalau kita lihat ini anak kan sudah besar ya, sudah SMA. Kenapa sih kok jadi begini? Kok jadi kayak mengalami penurunan gitu? Kok jadi kayak degradasi gitu? Kemudian jadi menerima masukan atau nasihat yang smooth aja, susah gitu. Ada yang membangkang, ada yang jadi menyendiri aja gitu. Ya dia banyak bicara di medsos gitu, tapi perilaku di nyata gitu. Jadi kayak menyendiri. Lalu susah untuk terbuka ya, menutup diri gitu. Nah, saat menghadapi masalah, dia cenderung flight, kabur aja gitu, meninggalkan masalah gitu. Harapan kita kan ya lawan dong masalah itu, hadapi dan selesaikan. Nah, karena memang ini tadi ciri-ciri psikis yang sedang tidak sehat ya. Saya tidak bilang sakit ya, karena barangkali belum sakit gitu, cuman keganggu aja nggak sehat, mentalnya lagi nggak sehat aja. Ia cenderung paling mudah adalah meninggalkan masalah dengan harapan ada orang lain yang menyelesaikan gitu. Atau ya udah biarin deh, biar nanti ibaratnya luka tuh kering sendiri gitu. Nah, padahal seharusnya fight, hadapi, cari cara, lalu yang dikatakan selesai itu seperti apa, terus apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang diharapkan oleh lingkungan terhadap kita gitu ya, sebagai seorang pelajar. Oh jadi harusnya mengikuti target-target yang sudah ditetapkan, kesepakatan yang sudah ditentukan bersama gitu. Hal-hal seperti itu ya. Tapi sayangnya ketika seorang manusia ya, katakan mungkin orang tua seperti kita juga, lalu anak-anak sedang tidak fit ya secara mental, ya memang paling enak meninggalkan masalah. Ya itu masih bisa kita bilang wajar kalau 1 kali, 2 kali. Tapi kalau itu dijadikan karakter bagaimana? Gitu ya, itu yang kita takut. Ya kalau diulang-ulang kan jadi karakter ya. Tapi kalau 1 kali, sesekali ya, misalnya dalam keadaan tidak enak, lagi tidak bisa berpikir, lagi butuh refreshing ya. Nah, barangkali ini bisa kita pahami dan kita maklumi. Tapi pemakluman itu tidak setiap kali ya, hanya sesekali saja. Nah, pendampingan ya, tentu saja pendampingan di sini adalah dilakukan oleh orang tua. Ya.
Kalau ada pendampingan di sekolah, baik itu konselor yang ada di BK atau psikolog di sekolah gitu ya, itu bisa, membantu juga ya. Barangkali membantunya lebih optimal jika orang tua juga ambil bagian yang lebih besar. Jadi sinergi untuk mendampingi itu dilakukan oleh orang tua dan juga sekolah. Ya, itu akan mencapai hasil yang memuaskan ya dalam dalam dia ini optimal ya, secara kualitatif optimal. Meskipun mungkin target perilaku yang diharapkan dari anak tidak sampai 100%, tetapi ada kemajuan yang signifikan ketika sinergi itu dilakukan oleh orang tua dan sekolah ya. Gitu. Jadi memang skill itu perlu ya dilakukan untuk ditingkatkan ya bagi kita sebagai orang tua guna menjadi pendamping anak gitu. Jadi kalau kita sering dengar ada tugas perkembangan anak, sebetulnya juga di dalam sebuah buku namanya siapa ya, seorang ahli perkembangan namanya Gary, mohon maaf saya agak lupa gitu, tapi saya ingat Gary siapa gitu ya. Dia menyebutkan ada tugas perkembangan untuk orang tua juga gitu. Jadi tugas perkembangan tidak hanya anak gitu, tapi ketika seorang manusia menjadi orang tua dengan partnernya, maka di situ pula sudah berlaku tugas perkembangan. Nah, sayangnya jarang dibahas. Yang dibahas ini tugas perkembangan manusia, anak gitu. Tetapi untuk orang tua secara mendetail kurang dibahas gitu. Nah, dari situ saya coba membuat sebuah ringkasan skill gitu ya yang dihasilkan dari ketuntasan tugas perkembangan orang tua gitu. Jadi ternyata skill-skill ini bisa dipelajari. Nah, mungkin kita semua di sini sepakat ya mengasuh anak, mendidik anak itu memang sulit ya. Tidak sekadar membuat badannya tumbuh gitu, tetapi ada mental yang harus kita tumbuhkan juga minimal sesuai dengan usianya. Jangan sampai badannya sudah besar tapi mentalnya masih di bawah usia sesungguhnya gitu. Maka skill untuk orang tua dalam mendampingi anak ini mari kita pelajari bersama-sama. Jadi ada 5 sebetulnya yang paling basic gitu. Basic banget gitu. Yang pertama itu dengan memahami remaja. Yang kedua bangun kepercayaan kepada remaja, tunjukkan rasa hormat dan menghargai atau respect ya. Yang keempat bicara efektif. Yang kelima dengarkan secara aktif. Kita bahas satu-satu ya, ayah bunda, ustadz-ustadzah sekalian. Nah, ini jadi kita memahami remaja itu bukan hanya sekedar dari tidak tahu tentang remaja menjadi tahu, bukan, tetapi lebih dalam lagi ya. Kita kenali apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kebutuhan psikologisnya, basicnya apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita di dalam kehidupan ini ya, dalam membesarkan anak, kalau bicara mengenai fisik gitu ya, kita tahu anak umur 0 sampai 6 bulan ya disusui saja cukup dengan ASI atau susu formula gitu. Nah, kita tahu nggak di usia segitu kalau psikologis apa yang dibutuhkan gitu-gitu. Nah, karena ini adalah anak kita yang usianya sekitar 15-16 ya gitu ya, kelas 10 ya, maka kita belajar pahami dia di rentang usia itu gitu. Jadi untuk usianya mereka, ini kebutuhan psikologisnya adalah mengenali diri. Bukan tentang identitas yang biasa namanya siapa, rumahnya di mana, bukan. Tapi apa potensi baiknya dia. Lalu mana potensi yang menjadi keterbatasan dia sehingga perlu dikembangkan atau ditahan jangan sampai tambah buruk gitu. Apa potensi dia? Terus dia menentukan tujuan. Apa cita-citanya? Terus kita perlu tahu apa sih yang mendasari dia memilih cita-cita tersebut. Jarang kan kita nanya gitu ya. Ada sih beberapa yang sudah menerapkan kenapa mau milih itu, kenapa sih ingin menjadi seorang pengajar misalnya, kenapa ingin menjadi perawat misalnya, kenapa ingin berada di dunia menolong gitu.
itu perlu kita kan bantu untuk mengenali dan menentukan tujuan. Nah, yang ketiga, nih dia butuh kita mendengarkan dia tanpa diomeli dan tanpa dikomentari negatif. Nah, ini kenapa sih harus kita berhati-hati ya terhadap omelan kita sendiri dan komentar negatif kita terhadap mereka, karena mereka sudah jengah ya di usia segini, jelas bukan lagi diceramahi gitu ya. Jadi kalau kita ngomel, komentar negatif, percayalah dia akan pergi dan sulit untuk kembali gitu. Jadi udah kapok aku ngomong sama bunda misalnya. Nah, nanti aku diseneni misalnya gitu-gitu. Ya, jadi jangan. Ya, kebutuhan psikologisnya sebenarnya ini. Nah, didengarkan tanpa diomeli atau dikomentari negatif ini sebenarnya apa sih? Dia masih butuh ngobrol loh sama kita. Ya, jadi kalau remaja itu banyak diam, kayak menutup diri atau apapun, sebetulnya dia bukan benar-benar begitu menarik diri gitu, bukan. Dia masih butuh ngobrol, masih butuh pendapat kita gitu, tetapi tidak dengan cara kita menyikapi dia seperti waktu kecil gitu. Jadi seperti kita menghadapi orang dewasa, tetapi ingat dia bukan dewasa seutuhnya ya, masih peralihan gitu. Jadi tarik ulur ya, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, kita lihat ada yang sering mendengar ini pencarian jati diri. Di sinilah, di masa inilah dia mengidentifikasi dirinya. Terus ingin menjadi diri sendiri gitu, bukan lagi orang yang melekat dengan orang tua ya. Lalu mulai melihat di masyarakat ini aku bisa berperan sebagai apa. Itu sudah muncul meskipun mungkin tidak terlihat ya, tapi sudah ada di dalam dirinya. Nah, kita juga akan mendapati mereka ini suka eksperimen, coba-coba ya. Kalau yang laki-laki misalnya ya, nggak semua sih, ada juga laki-laki yang aktivitasnya tidak bongkar-bongkar kendaraan gitu, tidak. Tapi suka masak, eksperimen, memotong, jadi terlalu protektif. Ya awas, kena pisau, ini jangan berantakan ya gitu. Nggak usah gitu. Mereka udah tahu kok apa yang harus dilakukan, tinggal diingatkan dengan cara yang elegan aja. Kemudian khasnya ya, mereka kurang mempertimbangkan risiko. Jadi misalnya udah jelas nggak boleh bawa ponsel ke sekolahan, tetap bawa. Tidak boleh membawa permainan gitu ya, misalnya tidak boleh bawa Uno, tidak boleh bawa apa, dia bawa, dan seterusnya. Bawa majalah gitu, nggak boleh dia bawa. Nah, kurang mempertimbangkan risiko. Ya memang tidak ada yang berbahaya, tetapi risikonya adalah nama baik tercoreng gitu kan, kemudian komitmennya jadi rusak karena apa yang dilakukan, hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu jadi perhatian, warning ya, remaja yang kebutuhannya tidak terpenuhi, yang 3 ini tidak terpenuhi ya, berdasarkan penelitian, jadi akan tumbuh menjadi individu yang kebingungan, gampang bingung gitu ya, dan insecure. Nah, sering nih ayah bunda kalau lihat medsos sekarang di Instagram misalnya, aduh aku insecure banget gitu-gitu, bahkan di TikTok di mana-mana banyak influencer yang bicara tentang insecure. Nah, akhirnya mereka jadi kayak kesetrum. Jadi, ih aku juga insecure. Jadi makin meromantisasi gangguan psikologis yang sebenarnya nggak terjadi sama mereka, tetapi ya suka ikut-ikutan aja. Kemudian mungkin mereka yang punya bibit insecure itu jadi makin insecure gitu. Maka kita perlu ada untuk mendampingi mereka. Lalu yang diinginkan apa sih? Orang remaja tuh pengen orang tuanya seperti apa? Jadi yang pertama didengarkan dengan tulus, minimalkan ceramah, diberi ruang kebebasan secara wajar atau otonomi, respek dan dipercaya. Nah, keinginan-keinginan ini akan terjawab di poin selanjutnya. Gitu ya, bagaimana sih mendengarkan, bagaimana sih bertanya yang efektif, kemudian diberi ruang kebebasan, diberi kepercayaan dan dihormati juga dihargai. Ya, memanusiakan lah intinya gitu ya. Nah, kita ini kan seringnya merasa itu kan anak saya gitu. Dia tuh masih kecil gitu. Dia belum pernah jadi orang tua. Iya, iya memang gitu. Tetapi kita ingat
dia sudah tumbuh dan sudah berpisah dari kita ya secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang manusia dewasa. Maka perlakukanlah dia selayaknya manusia yang bukan lagi sesuatu yang melekat dengan kita. Gitu. Jadi kita masih ada peran loh, masih banyak peran, bahkan sampai dia menikah pun kita tetap perlu membersamai mereka, tetapi dengan batasan-batasan yang wajar. Ya, nomor 1 tadi pahami remaja, yang kedua bangun kepercayaan. Kenapa sih harus membangun kepercayaan? Nah, kepercayaan itu jalan untuk membuka kesempatan, berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Ya, coba-coba. Kalau kita tidak mau percaya, apa-apa kita yang handle, keputusan kita yang ambilkan. Nah, risikonya besar sekali ayah bunda yang harus kita bayar di kemudian hari. Apa kita ingin dia nanti ada apa-apa, masalah di tempat kerja misalnya. Nanya dulu, bun menurut bunda aku harus gini atau gini? Minta penguatan. Terus misalnya dia adalah laki-laki dan menjadi kepala keluarga, dia bisa kehilangan respect dari istri dan anak-anaknya kalau masih tergantung sama kita atau tergantung orang lain. Bahaya kan ayah bunda. Jadi bangun kepercayaan ya, jadi karena kita nggak pernah bisa selamanya bersama dengan mereka kan, gitu. Jadi kita harus percaya. Nah, percaya dengan apapun pilihan dia ya, biarkan mereka mengatur kegiatannya. Mainnya jam berapa misalnya. Nih kalau misalnya contoh-contoh yang happening di sekolah, ini kenapa nih nggak mau ngerjain tugas gitu ya. Mau ngerjakannya jam berapa nak gitu. Biarkan dia yang memilih, dan otomatis ketika dia memilih itu, meskipun di waktu tersebut ada kegiatan favoritnya, misalnya oh ya ada tontonan favoritnya nih, atau misalnya waktunya main sama teman yang di sana gitu. Tapi kalau dia sudah menyebutkan, sudah punya otonomi itu, jadi dia diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri ya dalam batasan gitu. Nah, itu otomatis semuanya akan bergeser dong. Oh iya ya kan aku sudah janji jam segini belajar jam 7 malam sampai jam 8 malam misalnya. Otomatis di jam 7 sampai jam 8 sudah tidak boleh lagi diganggu gugat gitu. Kita cuma mengingatkan aja. Ingat jam 7 sampai jam 8 kan kamu bilang waktunya belajar. Nah, anak segini di umur segini insya Allah sudah bisa ya, kecuali memang beberapa anak yang masih butuh kita dampingi gitu ya. Nah, itu ada pendekatan khusus yang membuat dia akhirnya merasa bertanggung jawab dan mengambil alih jadwalnya itu tanpa harus kita yang mengambilkan keputusan, memilihkan, kemudian menginstruksi apapun yang dilakukan anak gitu ya. Jangan jadi helikopter parent. Ntar baca aja ya bunda ya, bayangin kalau helikopter itu kan ada di atasnya. Jadi kayak ada di atasnya anak gitu ya, anak mau apa kita yang arahkan, kita yang ngatur, belok sana, ke sini, di situ bahaya atau apa. Nah itu bahaya, kita tidak selamanya punya energi ya. Semakin tua kita hanya bisa banyak berdoa karena tenaga udah habis. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, tunjukkan respect. Menghormati ya. Aduh, ini belum. Jadi, maaf ini belum saya ganti ini ya, kepercayaan. Jadi, menghormati itu adalah kita memberikan dia ruangan tanda kutip ya, untuk mengambil keputusan dia sendiri. Dia punya selera apa gitu. Ya, contoh-contohnya nih misalnya milih tas, milih sepatu itu ya. Ya udah, itu biarkan aja gitu, biarkan dia memilih gitu. Jangan masalah yang tidak esensial, misalnya gaya rambut ya untuk yang putra, misalnya kok biasanya mau digundulin jadi nggak mau digundulin sih. Ya, itu kan dia bukan kita gitu ya. Kita hargai apapun perbedaan yang tidak esensial, kita hormatilah gitu. Ya, dia sudah jadi manusia yang boleh kan, itu hukumnya boleh gitu loh. Dia punya selera yang berbeda dengan kita gitu. Jadi tolong, dia pun punya privasi ya, untuk menghormati ini dia punya privasi, punya batasan. Misalnya dia tidak mau bicara ya jangan dipaksa gitu. Misalnya dia mohon maaf nih punya gadget gitu ya. Misalnya sudah bersepakat, kita juga jangan kepo-kepo banget gitu. Percaya saja gitu. Kalau misalnya
ada sesuatu yang buruk gitu, misalnya dia berteman dengan orang yang kurang baik, atau dia akses yang jelek-jelek, kalau memang sudah waktunya kita tahu, Allah akan bukakan jalan kita untuk tahu. Tanpa kita kepo-kepo, jasus cari kesalahan anak gitu ya, itu akan ada jalannya. Tapi jangan kita cari-cari kesalahannya. Ya, itu sih apa yang sering sekali terjadi. Dan kemudian sepertinya jalan terbaik adalah kita tetap mendoakan saja untuk dia dijauhkan dari hal-hal buruk. Kemudian jangan kita itu cari masalah gitu. Ayo sini dirazia, kalau dia lagi mandi kita lihat. Sama kayak istri-istri yang suka gitu sama HP-nya suami gitu ya. Jadi di sebuah majelis taklim, saya lupa ustadz apa ustadzah gitu yang bilang, jadi nggak usah kepo. Sudahlah, ketika memang harus tahu, kita akan diberi tahu melalui cara yang tidak diduga-duga. Nah, respect ini juga bisa ditunjukkan melalui kita meluangkan waktu untuk mereka. Jadi kalau remaja tiba-tiba dia mau bicara tanpa kita suruh, tolong kita langsung luangkan waktu, karena itu adalah sesuatu yang berharga. Jarang loh remaja, anak-anak kita yang sekarang kelas 10 ini mau gitu bicara dengan inisiatif gitu. Aku mau cerita nih Bun, kalau yang perempuan gitu. Kalau yang laki-laki biasanya dia udah langsung, aku ada masalah ini Bun, aku minta pendapat gitu. To the point biasanya gitu ya. Kalau ada sign atau tanda dia mau memberikan kepercayaan kepada kita kan berarti. Nah, tolong jangan sia-siakan gitu. Karena ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk pendampingan itu berjalan dengan ideal gitu ya. Rasa percaya sudah ada loh, berarti dia mau ngomong sama kita. Nah, ketika dia sudah percaya dan kita sudah mau gitu ya, kita juga menyambut dengan positif. Nah, hadirlah sepenuhnya di situ. Gitu. Jangan sambil mengerjakan hal lain. Benar-benar tidak melakukan apa-apa hanya untuk dia. Ya sih sebentar kok gitu ya, nggak setiap hari. Maka ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahasa yang sekarang lagi happening tentang hadir sepenuhnya ini adalah mindfulness gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada konsep yang sudah dari dulu juga ada dengan terminologi yang berbeda gitu. Kalau di pendekatan psikologi lain istilahnya itu here and now gitu. Ya udah yang ada di sini sekarang itu yang dihadapi dengan penuh perhatian gitu. Mindful juga seperti itu kurang lebih ya. Hanya saja ya namanya juga ya disrupsi tadi ya, berubah inovasi dalam terminologi atau istilahnya. Sebenarnya konsepnya sama saja. Yang keempat, bicara efektif ayah bunda. Ini memang sebuah tantangan tersendiri yang kita perlu latihan banyak gitu. Bicara tidak sekedar mengeluarkan suara dengan rangkaian kata-kata gitu ya, tetapi bicara itu benar-benar efektif menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan gitu, membawa pesan yang benar gitu. Nah, intinya sih kalau dengan mereka kita perbanyak pertanyaan ya. Nah, ini banyak bertanya ini juga bukan kita nanya-nanya yang gimana atau sesuatu yang membuat dia nggak nyaman juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang efektif ini gunakanlah pertanyaan, yang maksud saya adalah gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya. Jangan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup tuh ada pilihannya ya atau tidak gitu ya. Kalau pertanyaan terbuka, contohnya ya mau mengambil keputusan mau makan apa nih malam ini, mau makan di mana ya gitu. Misalnya lagi jalan-jalan malam janji gitu ya keluarga. Pertanyaan terbukanya ya seperti itu. Kita makan di mana nih? Gitu. Kalau pertanyaan tertutup itu mau makan nggak? Gitu. Ya, kemungkinan jawabannya mau dan enggak gitu doang kan. Tapi kalau terbuka itu mengundang berbagai macam jawaban. Gitu. Terus pertanyaan ini bicara efektif ini dalam lingkup pendampingan dan mungkin ketika ada masalah ya Bunda ya. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan kepada anak itu sebaiknya pada remaja yang memancing eksplorasi. Jadi dia berdaya untuk berpikir. Jadi dia menggunakan daya pikirnya.
Jadi bukan sekedar, "Ada masalah apa? Kenapa kamu?" Gitu-gitu. "Kok bisa begitu?" Gitu. Siapa yang sering begitu? Seringnya orang tua kalau udah panik kan yang keluar begitu ya, gitu. Tapi kalau, eee, di dalam konsep pendampingan ini yang diharapkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing eksplorasi. Coba kalau misalnya, eee, kita pakai cara, ah, "Kira-kira apa yang terjadi ya, Kak?" Gitu. Dia mikir kan gitu, berdaya kognitifnya. Gitulah kurang lebih sebagai orang tua tuh kita perlu melatih hal-hal seperti itu. Meskipun saya yakin di dalam pikiran, dalam perasaan kita tuh udah banyak pengen ngeluarin macem-macem, pengen membantu dia gitu. Nah, tapi itu harus ditahan sekalian ya gini, harus tegas sekalian karena kita dalam rangka mendampingi anak. Nggak bisa kita memberi resep langsung gitu, tapi anak dibantu untuk mencari resep terbaik untuk permasalahan dirinya. Nah, 6W dan 1H. Kalau W yang biasanya kan 5 5 ya, 5 dan satunya HAL. W yang satunya adalah kenapa 6 itu which. Yang mana nih gitu. Jadi sifatnya pilihan. Apa yang harus dia pilih gitu, which ya. Nah, ini sayangnya kita tidak punya waktu banyak ya untuk membahas ini. Sebenarnya membahas satu ini saja, misalnya bicara efektif itu bisa sampai di satu sesi gitu ya, 90 menit atau 2 jam untuk membahas ini di dalam sebuah webinar. Tapi ini adalah uh, garis besarnya saja, jadi kita lebih diberi guideline aja untuk pendalamannya nanti entah mau dipelajari sendiri boleh atau mau japri saya juga nggak apa-apa, antar nomor HP saya kasih nggak apa-apa. Terus yang dalam hal banyak memberi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang fokus pada solusi gitu. Jadi nah ini misalnya coba langsung aja ya, ini ada contoh-contohnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harapan ini tanpa menghakimi ya, bertanya untuk menggali persoalan, hindari penghakiman ya, big no. Mengapa kamu nggak mau ngerjakan tugas gitu. Nah tapi cobalah bertanya apa yang bisa ayah bantu supaya kamu bisa mengerjakan tugas sampai selesai, atau ada kesulitan apa. Ya ini enak kan gitu, rasakan bedanya gitu. Terus tidak menasihati remaja jika tidak berkenan. Mereka itu masih butuh nasihat, tapi ada rasa-rasa angkuh nggak butuh nasihat gitu. Jadi gimana caranya supaya lembut, smooth masuk ke dia tanpa merasa dinasehati gitu. Jadi perlu kita bertanya awalannya kayak gini lah ya. Yang ini, jangan gimana tugasmu selesai kalau nggak mulai-mulai. Kayaknya tuh santun gitu, tapi sebenarnya kan sadis gitu ya, sinis gitu. Terus yang bisa kita lakukan apa? Coba tanyakan, kamu akan melakukan apa supaya tugasmu selesai tepat waktu? Ada usaha untuk memberdayakan diri dia, secara kognitif minimal. Dia paling tidak sudah mulai mencerna pertanyaan ini aja, melakukan apa ya? Gitu. Minimal itu, supaya tujuannya apa? Selesai. Udah mulai berpikir. Gitu. Nah, tinggal kita tunggu dia merespons apa, lalu kita akan merespons apa lagi. Jadi seperti itu proses pendampingannya. Ingat bahwa masalah dia itu bukan masalah kita ya ayah bunda ya. Gini, oke lah kesedihan, kebahagiaan dia itu juga kebahagiaan dan kesedihan kita. Tetapi kalau masalah, itu masalah dia. Dan sebaliknya masalah kita ya masalah kita, bukan masalah dia. Nah, kita pahamkan dulu posisinya. Masalah itu adalah tentang masalah dia. Ya dia yang mengalami itu. Dan kita mungkin hanya bisa ikut menghayati secara emosional gitu. Tapi masalahnya tetap masalah dia. Kita mau bantu menyelesaikan pun sebenarnya kurang tepat gitu. Yang bisa kita lakukan adalah membantu, memberdayakan dia untuk bisa menyelesaikan. Nah, tanpa disadari orang tua itu suka cari celah ya, cari panggung untuk tampil di dalam dialog anak orang tua. Jadi anak lagi cerita masalahnya, terus ujuk-ujuk kita menimpali. Ini dulu juga, nih contohnya yang ini ya. Misalnya dia sedang bicara tentang sulitnya dia mendapatkan nilai bagus di sekolah. Lalu Umi atau Abinya bilang, oh dulu Umi mah ranking 1 melulu. Gitu. Oh Abi juga selalu 10 besar. Zaman dulu ya kita belum seperti sekarang gitu. Dulu kan masih ranking-rankingan. Jadi ini mungkin maksudnya kita memberi motivasi gitu
tapi mereka nerimanya belum tentu. Seringkali malah mereka merasa dibanding-bandingkan gitu. Ih, sombong banget sih Abi sama Umi, mentang-mentang pinter gitu. Terus aku dibilang kayak gitu, iya deh aku memang bodoh. Nah, salah lagi gitu. Jadi jangan begitu ya. Jadi lebih baik kita kita bertanya, cari apa sih sebenarnya penghayatan dia terhadap masalah itu gitu. Contohnya dia bicara tentang, "Ya aku nggak bisa nilainya baik." Oh ya, kita fahamkan diri kita sendiri bahwa, oh dia merasa butuh butuh bercerita tentang kesedihannya, belum bisa mencapai prestasi yang baik. Dan itu kita gali lagi sebenarnya apa gitu, di balik semua yang dia katakan. Nah, kita lanjut ke mendengar aktif, karena bicara efektif dan mendengar aktif sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dengarkan dia seutuhnya. Dari balik setiap kata-kata anak sebetulnya ada sesuatu. Nah, ini tugas kita. Apa nih ya? Benar dia mau ngomong, kita perlu cari tahu yang mau diomongin itu apa gitu. Terus perlihatkan kita ini sungguh-sungguh mendengarkan. Contohnya kalau secara verbal, kita bisa secara berkala berkomentar singkat gitu ya. Misalnya dia ngomongnya wah gitu-gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini sedang mendengarkan, dan komentar-komentar kita secara verbal itu menegaskan bahwa kita ada di situ, betul-betul full memperhatikan anak, memperhatikan si remaja ini. Terus, oh iya ya, misalnya dia sedang mengeluh tentang temannya, misalnya, atau mengeluh tentang gurunya yang mungkin kurang jelas nih ngajarinnya gitu. Oh iya, oh berarti kamu belajarnya di sekolah serius ya, memperhatikan guru gitu, sampai kamu bisa merasa bahwa oh guru ini ngajarinnya kurang jelas gitu. Nah itu kita sedang memberikan menunjukkan kesungguhan gitu. Kita apresiasi, oh ya kamu belajar dengan baik ya di sekolah, memperhatikan guru kamu. Oh iya bagus, kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanya kali ya gitu, atau apapun ya. Kita tunjukkan kesungguhan kita saat mendengarkan. Kemudian yang non verbalnya, kontak mata. Nah, kalau kita main HP bisa nggak kira-kira kontak mata terjaga? Jadi nggak boleh ya kita main HP ya kalau lagi ngomong sama anak. Kemudian mengangguk. Oh, mengernyitkan mata gitu saat dia kelihatan lagi sulit gitu, terus kita ikut mengernyitkan dahi ya, kok mata, mengernyitkan dahi gitu. Kemudian menjaga sikap tubuh ya, sebaik-baik sikap tubuh saat berbicara adalah mengarah kepada lawan bicara. Kan beda kan kalau misalnya orang yang di sebelah kita terus dia cerita, kita lihat kayak gini, kayak apa coba yang dia tangkap kalau kita menunjukkan bahasa tubuh yang tidak bersahabat. Nah, supaya lebih bersahabat, harusnya menghadap ke arah lawan bicara gitu. Nah, ekspresi wajah antusias gitu ya. Mungkin bisa terlihat menatap serius atau apa. Nah, itu mau nggak mau harus dilatih juga. Ya, jadi dalam pendampingan ini ayah bunda, 5 hal ini adalah hal sederhana yang tidak mudah gitu ya, sederhana tapi tidak mudah. Tetapi karena dia sederhana dan tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Maka skill-skill yang saya sampaikan di sini dalam mendampingi remaja, otomatis ini pendampingannya jelas secara emosional ya, karena memfasilitasi perasaan, juga sekaligus penghayatan dia terhadap problematika di usianya gitu. Itu tercakup dalam skill-skill yang 5 ini gitu. Nah, ini sebenarnya tidak juga tentang pendampingan remaja saja, tapi ini berlaku pendampingan saat anak masih kecil di usia yang rentang usia bawah ya, 0 sampai 1, 1, 3, 3 sampai 6 tahun dan seterusnya, bahkan kepada pasangan kita juga gitu ya. Nah, ini adalah skill yang mau nggak mau harus jadi program gitu ya bagi setiap orang tua, bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah terutama, karena dalam pernikahan kemungkinan besar akan memiliki keturunan dan perlu adanya skill untuk mendampingi amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya,
Saya kira begitu, ayah bunda, ustadz-ustadzah sekalian, jazakumullah khairan. Waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada Ustadz moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chandrania atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita sebagai modal kita untuk mendampingi putra-putri kita, sehingga potensi-potensi yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita tingkatkan pada anak kita semuanya semakin baik dan semakin meningkat. Dan perlu saya sampaikan ya, atas informasi profil pemateri kita, beliau adalah kelahiran dari Serang, dan beliau sangat aktif dalam organisasi. Beliau sebagai sekretaris Departemen Kajian Strategis kami, Komisariat Airlangga, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang beliau jalani. Dan beliau juga aktif dalam memberikan seminar-seminar, sehingga pengalaman beliau sangat luar biasa dalam dunia psikolog. Maka dari itu, mungkin ada dari ayah bunda ingin menanyakan atau mempunyai unek-unek berkaitan tentang putra-putri panjenengan semua, bisa ditanyakan atau bisa curhat. Monggo ayah bunda yang mau bertanya. Ada Bapak Mahardika, bisa disampaikan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Selamat siang dokter, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat siang Bapak Mahardika. Sehat ya Bapak? Ini mau bertanya sekaligus unek-unek ini. Seringkali ini saya bicara anak kami. Ketika kami bertanya tentang tugas tilawah, tugas sekolah dan lainnya itu, dia jawabnya, ini sudah bagus ya. Sekolah corona aja mau minta gimana lagi. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hal itu termasuk masalah di mental health atau memang dari anaknya sendiri, ataukah bagaimana? Dan kita harus bagaimana, apa mengamini itu atau bagaimana? Memang kenyataannya seperti ini, Ibu. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahardika. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bunda atau yang lain? Monggo. Atau bisa melalui chat. Kalau tidak ada, kita serahkan ke Ibu pemateri untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Monggo. Ya. Baik, Ustadz, dan kepada Bapak Mahardika, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi ini pertanyaan yang mungkin mewakili beberapa atau banyak orang tua pada umumnya begitu ya. Kok anak seperti tidak ada keinginan atau layu gitu ya dalam berkompetisi gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran sepertinya dari Bapak Mahardika mengenai Anandanya. Gitu. Ya, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ananda. Ini sudah bagus ini sekolah pandemi seperti ini gitu, sehingga kita kaget gitu dengan respons yang diberikan oleh Ananda. Nah, apakah ini masalah mentalnya
atau memang dianya seperti itu. Nah, kita jawab dulu yang akhir ya, baru nanti kita menjawab pertanyaan pertamanya harus bagaimana begitu ya. Kita belum bisa mengatakan ini masalah sakit mental atau gangguan mental atau mentalnya bermasalah. Sementara ini dalam situasi pandemi yang sudah berjalan sudah hampir tahun ketiga ya, masuk tahun ketiga ini, kita masih bisa mengatakan ini adalah efek dari sekolah yang kemarin 1,5 tahun pandemi, kemudian situasi pandemi yang tadi mudah sekali terjadi perubahan. Jadi anak-anak ini sebenarnya ada yang namanya frustrasi gitu ya. Jadi sebelum sampai ke titik stres itu ada yang namanya frustrasi gitu. Jadi dia ingin apa, tapi keinginannya tidak tercapai. Nah ini kita tidak tahu. Anak-anak kita kan yang menjadi problem kita tidak tahu, tetapi dari apa yang disampaikan kelihatannya memang ada sign frustrasi gitu. Ingin sesuatu tetapi tidak nyampe gitu. Belum nyampe stres, belum, tapi baru ke frustrasi. Jadi ada bagian frustrasi baru stres gitu. Jadi dia ini udah frustrasi. Jadi kehilangan semangat gitu ya, semacam putus asa, mau apa-apa kok nggak bisa mencapai tujuan gitu, sehingga muncullah tingkah laku yang seperti ini gitu. Kita berharap ini hanya episodik saja gitu. Apalagi Bapak Mahardika misalnya Ananda ini dulunya tidak begini, tapi sekarang begini. Nah ini kita bisa memaklumi gitu ya, beri pemakluman bahwa dia sedang mengalami fase yang tidak menyenangkan, yaitu masa yang sama seperti kita tidak menyenangkan, masa pandemi yang terbatas ini itu gitu. Kemudian dia mungkin kehilangan banyak hal selama offline, selama online gitu. Jadi sementara kita tidak usah pusingkan dulu ayah ya. Jadi apakah dia ini memang mentalnya bermasalah atau dianya memang seperti itu? Tidak, kita justru berfokus harus bagaimana ke pertanyaan yang tadi. Harus bagaimana ini gitu. Nah, kita lihat jawaban dia ini juga udah bagus, sekolah online aja kok. Nah, gitu. Kita bisa membantu dia untuk membuat target dirinya sendiri, jadi versi dia. Oke, misalnya tilawahnya, kemudian hafalannya sampai mana gitu. Nah, ini seperti yang tadi di bagian bertanya atau bicara efektif gitu ya. Kita bantu dia untuk menentukan target-target pribadinya. Sehingga bukan dari sekolah saja, tapi bukan dari kita juga, tetapi dari dia. Coba mau melakukan apa supaya target ini bisa tercapai. Coba, boleh tahu nggak targetmu apa? Gitu. Dari sekolah seperti ini. Coba, udah ditentukan dari sekolah. Menurutmu gimana? Gitu. Jadi dieksplorasi. Kita coba eksplorasi sebenarnya apa? Apakah dia itu merasa berat dengan target itu? Gitu. Nah, saat ini memang jadi satu hal yang riskan ya, kalau kita nanya, otomatis kita akan bilang begini, itu temanmu loh ada yang selesai loh targetnya, bahkan 30 juz misalnya hafalannya. Nah itu kita tahan. Tapi kita bisa membantu dia, memberi fasilitas kepada dia untuk menentukan apa yang sebenarnya ingin dia capai, ingin dia targetkan. Bisa kita merespons pernyataan dia, ya gini aja udah bagus kok. Ya alhamdulillah sudah bagus. Menurut kamu kemampuan kamu segini atau mungkin bisa lebih tinggi lagi atau gimana gitu. Jadi kita eksplorasi. Kan dia kan pasti mengatakan ini juga ada pertimbangannya. Misalnya dia melihat, oh teman-temanku juga males kok, segitu aja aku udah bagus gitu. Nah jadi bantu dia untuk tidak menggantungkan target-target itu pakai standar orang lain yang mohon maaf mungkin kurang baik gitu. Tapi bantu dia untuk bikin target sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Oh ya bagus. Oh ya oke. Ya gimana gitu. Dan jangan berhenti berdialog kalau belum ada kesepakatan ayah. Nih, Bapak Mahardika gitu. Jadi dicoba untuk ngomong pelan-pelan, dipahami sebetulnya apa pesannya, kemudian temukan sebetulnya apa yang jadi kendala gitu. Nah, kan kalau berdasarkan survei penelitian yang menggunakan metode survei tadi, anak-anak ini kesulitan untuk menolong dirinya sendiri. Jadi dia mau cari bantuan aja belum bisa gitu loh sekarang. Hanya sekedar untuk bilang
aku agak susah nih kalau hafalan kurang, kalau tidak ada ustadznya misalnya. Aku nggak bisa kalau misalnya tilawah jam segini nih, kok ngantuk ya, kok pengennya ini ya, pengennya itu ya. Gitu. Jadi kita pahami bahwa dia sedang dalam situasi yang tadi apa ya istilahnya, ya karena memang situasi pandemi yang terasa berat itu membuat dia menjadi berperilaku demikian salah satunya gitu. Tapi satu sisi kita perlu mensyukuri dia masih bisa mengikuti target-target sekolah meskipun targetnya di bawah standar gitu ya. Nah, jadi demikian Pak Mardika kurang lebih yang bisa saya saya tanggapi adalah bantu dia untuk membuat target tentang dirinya sendiri gitu, untuk dirinya sendiri bukan menggunakan target-target orang lain gitu. Ya, barangkali seperti itu Pak, apakah mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, monggo. Terima kasih Bu, cukup jelas. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu dan Bapak Mahardika. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Ayah Bunda. Ini ada pertanyaan di Di chat. kolom chat ya. Ya. Izin bertanya, bagaimana mendampingi remaja yang minatnya tidak sesuai dengan bidang yang saat ini diambil, misalnya minat di seni atau bahasa, sementara di sekolah jurusannya yang ada hanya IPA atau IPS. Ya, baik. Terima kasih kepada ayah atau bunda ini penanya ya. Jadi ada anak yang memang di sekolah jurusannya IPA atau IPS saja, sementara mungkin hasil tesnya atau minatnya lebih disarankan ke seni bahasa gitu. Ya, kita perlu membantu dia untuk melihat kenyataan dan menerimanya gitu. Nah ini memang kata menerima itu seakan-akan sederhana gitu, tetapi prosesnya tidak sesederhana itu. Jadi kita bisa membantu dia bukan dengan nasihat, tetapi dengan dialog, dengan berbicara, dengan mendengarkan. Kita bicara dengan dia, mengeksplorasi bagaimana dengan situasi ini. Minatmu di misalnya di bahasa, tapi di sekolah ini tidak ada, Nak. Gimana ya, Nak ya? Gitu. Nah, pengalaman ya, ya Bunda, kalau anak-anak yang usia segini, mereka juga sudah punya argumen yang reasonable gitu. Masuk akal loh, gitu. Jadi kita dengarkan. Kebanyakan solusi juga berasal dari anak-anak sendiri gitu. Ternyata mereka bisa berdamai dengan keadaan yang tidak ada pilihan misalnya gitu. Atau misalnya dia aduh sedih banget, oke sedih, beri ruang kesedihan gitu. Dan kesedihan itu memang tidak akan bisa mengubah situasi di lapangan ya memang tidak ada pilihan bahasa atau seni, tapi dia bisa dibantu untuk lebih adaptif terhadap situasi yang tidak sesuai dengan minatnya tadi gitu. Nah memang yang bisa kita lakukan itu tadi hanya dengan dialog. Karena dari dialog kita akan mendengar dari dia sendiri penghayatan seperti apa yang terjadi di dalam dirinya, dari perasaannya apa, penghayatan dia seperti apa, kemudian penilaian dia, cara berpikir dia terhadap situasi ini apa. Hanya dengan dialog itu. Nah, misinya adalah membuat dia adaptif dengan situasi yang tidak bisa diubah ini gitu. Entah apakah nanti dia menjadi milih salah satu di antara IPA atau IPS, kemudian dia kemudian diajak berpikir lebih panjang lagi gitu. Nah, kalau IPA dan IPS terkait dengan penjurusan kuliahnya juga sudah terbagi jalurnya. Kira-kira mau yang mana gitu. Jadi pembicaraan ini akan menjadi panjang. Tetapi ingat bukan tanggung jawab kita seutuhnya. Ini ada tanggung jawab dia nanti, maka kita ajak dia untuk mengambil alih situasi yang mungkin tidak bisa dikendalikan ya, karena tidak ada IPA dan IPS, tidak ada seni dan bahasa di sekolah gitu. Tapi ada IPA IPS yang kemudian bisa menjadi pilihan dia yang harus dia jalani nanti kelak ya, menjadi sesuatu jalan sebagai bentuk tanggung jawab seperti itu. Ya, jadi hindari memilihkan solusi, tetapi bantu dia untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
dia butuh ada kita, ya. Bukan untuk memilihkan, tetapi untuk menjadi teman. Jadi kayak coaching gitu loh. Ibaratnya kalau di badminton itu kan pelatih gitu, dia tidak akan memberitahu, oh kamu harusnya match di sini, kamu harus drive di sini, kamu harus lob di sini. Enggak. Kamu boleh main apa aja, tetapi kamu harus fokus misalnya kayak gitu. Nah, keberadaan kita di samping mereka ya kurang lebih posisinya seperti coach itu tadi. Nah, begitu Bunda, mudah-mudahan menjawab. Ustadz ini ada di bawahnya, saya langsung baca sendiri aja ya. Bagaimana mengatasi Ananda yang bosan untuk menghafal? Menurut Ananda saat ini suka dengan mapel tertentu mungkin ya, padahal sebelumnya tidak. Kami dari awal pahamkan kalau Al-Quran bagus, maka mapel akan mengikuti. Nah, kita terima dulu ayah bunda ya, bahwa dia bosan gitu. Bosan itu wajar ya, karena kita di dunia dan kita manusia. Bosan itu gak apa-apa. Jadi terima dulu, validasi perasaan bosannya. Divalidasi itu berarti kita menerima dan iya, bunda atau ayah mengerti kamu bosan. Terus gimana nak? Biasanya apa yang bikin bosanmu itu sembuh gitu? Tanya sama dia, kan kita nggak tahu ya. Cara anak menyelesaikan masalah juga unik. Jadi kita justru belajar sama dia. Nah, kalau dari pernyataan ini kan intinya dia mungkin tidak akan sampai meninggalkan kegiatan menghafal gitu. Ini cuma bosan aja kok gitu. Nah, kita bantu dia apa ya nak yang bisa dilakukan biar bosanmu itu hilang gitu. Kan kalau menghafal kita jadwalkan seperti apa sebaiknya. Mapel ya, mapel pasti belajar sih nanti kan gitu. Tapi kita kasih waktu. Coba menurut kamu biar nggak bosan kayak apa ya caranya? Kan kamu punya cara sendiri. Gitu. Bunda sih punya cara sendiri, tapi kan cara bunda mungkin nggak pas dengan kamu. Maka bunda pengen tahu kalau kamu gimana ya nak. Jadi pertanyaan yang memberdayakan, pertanyaan-pertanyaan yang membantu dia memberdayakan aspek kognitifnya dia. Ini kan dia sedang ngeluh secara emosional kan, bosan banget aku gitu. Tapi saya tidak melihat dia mau berhenti menghafal kok, itu cuman bosan aja. Dan kita biasanya panik ya sebagai orang tua yang multi peran gitu ya. Kita kan orang tua nih sadar atau enggak jadi punya banyak peran ya, yang menjaga, yang mengasuh dan sebagainya. Nah, ini kalau jadi teman juga ya bisa. Nah, ini saat kita mendengar gini, kita mungkin langsung panik. Astagfirullahaladzim, kenapa anakku jadi nggak suka menghafal lah? Bisa-bisa nangkapnya begitu, padahal sebenarnya dia lagi bosen. Iya suka mapel, oh bagus. Kalau suka biasanya kalau kita suka sesuatu saat kita lagi terpuruk atau ya bisa sambil cerita gitu, tapi bukan dengan membandingkan ya. Gitu. Jadi kita kasih cerita nggak apa-apa. Kalau orang suka sesuatu terus lagi capek atau lagi bosan gitu ya. Nah biasanya bangkitnya cepat gitu. Bagus dong kalau suka mapel. Terus dikembangkan lagi. Jadi jadilah teman berbicara yang enak gitu ya. Jangan menghakimi, jangan judgmental intinya. Jadi coba dieksplorasi dulu Bunda. Bisa aja bosan itu karena dia belum memanage waktunya. Ya ini memang saat-saat dia perlu menata aktivitasnya secara mandiri. Jadi kita fasilitasi aja. Bisa aja dia tipenya mungkin ya seringnya menghafalnya kalau mendekati deadline. Ya pantas jadi bosan karena jadi lelah kan gitu. Nah, dibuat jadwal, dibantu membuat jadwal. Gitu. Tapi sekali lagi solusi sebisa mungkin dari dia. Kalaupun solusi dari kita harus menyisipkannya secara lembut. Jangan kelihatan bahwa kita yang mengatur gitu. Ya, kurang lebih begitu, Bunda. Barangkali ada ya tanggapan lagi. Nah, dipersilakan. Monggo, ayah bunda yang ingin bertanya. Atau ustadz-ustadzahnya yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Oh, Bapak Mahardika masih ingin bertanya. Monggo, Bapak.
Suaranya belum masuk. Apakah sudah bisa didengar? Sudah masuk. Satu lagi Ibu, apakah dengan pemaparan Ibu, bila memang ada yang mengalami stres atau kesulitan-kesulitan akibat description ini bisa mengakibatkan penyakit fisik begitu Ibu? Apakah ini berhubungan seperti itu dan apakah nanti membutuhkan obat atau bagaimana? Seperti itu yang ingin kami tanyakan. Itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mahardika atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus ya Bapak ya. Mungkin kalau ada door prize ini boleh dikasih Ustaz gitu. Jadi ini betul ya, di masa pandemi ini kan tadi berdasarkan survei yang muncul adalah penyakit mental, gangguan-gangguan mental terkait dengan kecemasan. Nah, kecemasan ini akan memicu respons fisik juga. Jadi tidak semua orang mengalami gejala-gejala fisik yang kita sering sebutnya adalah gangguan somatisasi atau psikosomatis gitu ya. Tidak semua mengalami, tetapi kalau orang yang memang secara kepribadian memiliki kendali diri yang lemah, nah ketika dihadapkan pada stresor pandemi, maka yang paling awal diserang itu adalah fisiknya. Ya, contohnya jadi detak jantungnya meningkat, keringat dingin, gemeteran, sakit lambung. Nah, ayah ibu sekalian dan juga ustadzah sering mendengar orang sakit asam lambung, GERD ya, gastroesophageal reflux itu ya, disease. Nah itu kebanyakan pemicunya adalah psikologis. Jadi sedikit ada tekanan, tuh asam lambung nih, gemeteran, seperti orang, mohon maaf, merasa kayak mau gila, tidak bisa tidur malam, takut seperti dikejar-kejar dan sebagainya. Nah itu mungkin terjadi pada orang-orang yang memang punya bawaan kendali diri yang lemah. Nah kita tidak tahu ya siapa di antara kita yang punya itu, punya bawaan kendali dirinya lemah gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kendali dirinya termasuk adekuat ya, baik gitu ya, bisa mengendalikan dan merespons setiap stresor dengan tepat, cara-cara penyelesaian masalahnya juga baik gitu, kemungkinan besar tidak mengalami gangguan-gangguan fisik gitu. Tapi jika di suatu saat orang kuat ini juga mengalami gangguan psikologis yang tadi saya bilang psikosomatis atau somatisasi, itu boleh dikatakan wajar juga karena ini stresornya lama ya Bapak, 1,5 tahun, hampir 2 tahun masuk tahun ketiga. Orang yang tadinya kuat, jika dia juga tidak mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi perubahan yang bertubi-tubi ini, dia juga bisa kolaps pada suatu saat. Nah, bedanya orang yang kendali dirinya kuat, ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dia terpuruk, dia bangkitnya lebih cepat dibandingkan yang lemah tadi, seperti itu. Nah, apakah perlu pengobatan? Kombinasi biasanya Bapak. Yang biasanya kami sarankan kombinasi. Misalnya dia konsul ke psikolog, tetapi punya gejala fisik gitu, obati dulu, dan nanti sambil kita psikoterapi atau konseling. Kalau ternyata pengobatan sudah berlanjut, sudah selesai, gejala membaik, masih sakit tapi kita teruskan konselingnya gitu atau psikoterapinya sampai dia benar-benar sembuh gitu ya. Sembuhnya pun kebanyakan tidak sampai sembuh seperti sebelum sakit gitu. Sembuhnya itu karena adaptif saja gitu. Perlu pengobatan? Iya, tergantung situasi gitu. Ada yang hanya perlu didampingi psikolog, ada yang perlu diterapi secara medikamentosa juga dengan obat-obatan gitu. Tergantung situasinya seperti apa, gangguannya separah apa. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, ada pertanyaan yang di kolom chat. Bagaimana mengajarkan anak agar bisa manage waktu dengan baik untuk bisa membagi waktu antara kesibukan berorganisasi dan kegiatan ekstra yang lain yang lebih seru, mengasihkan daripada fokus sebagai siswa, ya, prioritas utama sebagai siswa. Nah, ini
barangkali kita perlu tidak mengajarkan, tetapi sekali lagi berdialog. Apresiasi semua kegiatan dia. Contohnya gini, anak, ayah dan bunda bangga melihat kamu ikut banyak organisasi, itu pasti menempa kamu jadi orang yang keren banget. Ya, ikut ekstra juga oke, gitu. Terus gimana belajarmu, Nak? Ada kendala kah? Kelihatannya kok misalnya nih nilainya turun ya. Kelihatannya nilaimu agak berbeda dengan yang kemarin. Gitu. Jadi kita ajak dia untuk berdialog, untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dia koreksi. Gitu. Nah, kalau anak yang sudah kelihatan nih aktif banget organisasi, terus ikut ekstra, banyak kegiatan yang dia lakukan. Nah, dia hanya perlu disentil sepertinya, bahwa disadarkan bahwa pelajaran juga penting, gitu. Sekolah juga penting. Nah, ingat dia punya banyak energi, gitu. Dia cuma butuh memberikan energi atau fokus kepada sekolahnya. Nah, caranya bagaimana, yaitu dengan proses pendampingan yang diawali dengan dialog. Perbanyak pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif, kemudian juga ada apresiasi di dalamnya. Ini anaknya aktif, bukan mageran, ini bagus ini ya. Tinggal kita banyak memberikan ruang untuk dia menuangkan gagasannya dan membantu dia menyadarkan ini ada sedikit yang perlu kamu kembangkan, yang nggak boleh kamu tinggalkan, sekolahmu, gitu. Organisasi udah oke, terus ekstra udah oke, nah ini yang satu ini nih, gitu kan, itu sebenarnya mau kita sampaikan. Nah ini memang tricky banget ya, kita perlu jangan sampai mengatakan ekstra melulu, organisasi melulu, sekolah nggak diperhatiin. Nah, itu ini akan mematikan semangatnya dia dan mematikan potensi. Gitu nih Bunda, kurang lebihnya saya tidak bisa memberikan contoh secara detail kayak apa pertanyaan, tapi kurang lebih garis besarnya yang perlu dilakukan apa gitu. Oke, terima kasih. Sudah Ada cukup. lagi? Ada lagi. Bagaimana Mbak? Oh, enggak, ada lagi. Oh ya, boleh satu lagi enggak apa-apa ini. Bagaimana cara membantu anak untuk mengambil keputusan? Karena biasanya tergantung pada keputusan orang tua. Jika ditanya keputusan dia sendiri tidak tahu apa itu. Nah, ya jadi pengambilan keputusan ini sebenarnya kan kita latihkan di usia dini ya, Ayah Bunda ya. Mulai dari mau main apa sekarang, mau apa. Jadi pilihan-pilihan itu sebenarnya otonomi itu dimulai di usia 3 gitu. Tapi sekarang dia umurnya udah di kelas 10 nih gitu, masih seperti ini. Tidak ada kata terlambat ya Bunda. Kalau memang ternyata kita melihat anak ini kok nggak berani sih ngambil keputusan gitu. Percayalah sebenarnya di dalam hatinya ada keputusan, nggak mungkin enggak kan. Tapi yang tercetus, yang terucap itu nggak tahu, nggak ngerti, pilihin aja, terserah gitu. Nah ini bukan masalah dia nggak bisa memilih, tetapi dia belum terbiasa mengomunikasikan apa yang menjadi pilihannya. Banyak faktor, mungkin ya tadi terbiasa diambilkan keputusan, atau mungkin takut ya. Nah diambilkan keputusan itu karena bisa nyaman, udah biasa orang tuaku nanti juga ngambilkan keputusan, bisa karena takut. Aduh nanti juga disalah-salahin, bisa juga nggak percaya diri, memang pilihanku baik ya. Nah yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya Bunda bisa sih milihin kamu, tapi kan ini untuk kamu bukan untuk Bunda. Just pilih aja yang kamu mau apa gitu. Bunda akan mendukung apapun keputusan kamu. Nah, benar kalau udah ngomong mendukung bener gitu ya, kita dukung beneran. Jangan nanti dia udah bagus setengah mati dia mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan pilihannya, terus kita langsung mengaitkan dahi. Ini pilihan kamu, wah itu langsung ngacauin lagi gitu ya. Jadi kita di dalam hal ini ketika anak sudah terlanjur nyaman dipilihkan gitu, kita harus membuka ruangan untuk dia dan mempersempit ruang otonomi kita gitu. Kita udah cukup lah ya otonomi sebagai orang tua. Nah dia ya kalau misalnya kamu nggak mau milih, Bunda juga bingung nanti ini jadi pilihan Bunda dong. Nah jangan selesai pembicaraan itu atau tundalah pembicaraan itu sampai dia mengambil keputusan. Oke,
bisa dimulai dari memberikan 2 pilihan. Coba gini, kamu punya pilihan apa nak? Gitu. Dari dia pilihannya kalau bisa. Oh ya, misalnya mau sekolah di mana gitu ya? Di Malang deh. Satunya sekolah di Bandung gitu. Dari dia, jangan dari kita gitu. Oke, good. Mau di Malang atau Bandung? Pilihin Bunda. Nggak tahu gitu. Udah, lain kali kita bicara ya. Tapi sudah ada pilihan gitu. Jadi seperti itu. Kita memang harus lebih bersabar karena dia sampai tidak berani mengambil keputusan itu adalah proses panjang belasan tahun. Nggak mungkin kan kita bisa mengubah dia dalam hitungan jam atau menit. Jadi seperti itu pendampingannya Bunda, mudah-mudahan membantu dan mudah-mudahan berhasil. Baik Ustaz. Oke, terima kasih. Jam sudah menunjukkan jam 10.34, kita cukupkan nggih. Nah, mungkin ada di antara panjenengan semua yang ingin mengikuti FB, IG, atau YouTube-nya, bisa diperkenalkan Bu Chandrania. Oh, ya saya kalau yang masih aktif gitu ya, FB udah lama nggak aktif, YouTube juga cuman silent reader, silent watcher gitu. Hanya ada di Instagram yang agak-agak lumayan aktif. Ini seperti nama lengkap saya ini Chandrania Fastari. Pakainya @Chandrania Fastari. Oke. Bisa mengikuti ya perkembangan ilmu tentang pendidikan anak. Ustaz-ustazah dan ayah bunda yang saya hormati, mari kita tutup dengan baca doa terlebih dahulu. Semoga materi yang sudah disampaikan, ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya, jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita lebih semangat mendampingi putra-putri kita semuanya. Kita baca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan baca Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من الجهل والضير واجعلنا وإياهم من العالمين واجعلنا وإياهم من العاملين واجعلنا وإياهم من المتقين واجعلنا وإياهم من الصالحين واجعلنا وإياهم من المحبين إليك يا الله والمحبين إلى رسولك اللهم انفع علومنا وبارك علومنا اللهم انفع علومنا وبارك علومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas kehadirannya Ayah Bunda. Dan di sini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ayah bunda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri, sebelum kita akhiri bisa open cam terlebih dahulu nggih, untuk pengambilan dokumentasi agenda kita pada hari ini. Monggo ayah bunda bisa open cam terlebih dahulu. Ustazah Arifah bisa men-spotlight. Ustazah Arifah atau Ustadz Zainal sudah bisa dikomando mulai dari halaman. Baik Bapak Ibu, ini ada 3 halaman di layar saya. Insya Allah ada 3 kali pengambilan gambar. Saya mulai dari halaman pertama, persiapan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya beralih ke halaman kedua. Hitungan ketiga, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Baik, beralih ke halaman terakhir, halaman ketiga.
Saya ambil gambar 1, 2, 3. Sampun Ustadz Mubin. Oke, terima kasih Ustaz Zainal. Dan saya cukupkan nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Ustadz. Nggih, Bapak Mardika, matur sembah nuwun kehadirannya, sehat selalu. Sehat selalu. Nggih, Bunda. Terima kasih. Nggih, Bunda. Insyaallah matur nuwun sedaya kehadirannya di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Di stop recording. Cepet dong, Fer, tolong. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti.